wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya Ibu Tami di PJJ Kimia kelas 11. Kita memasuki pertemuan yang ke-10, oke ya. Oke, di pertemuan ke-10 ini semoga kalian masih tetap selalu bersemangat untuk terus belajar ya, dan jangan lupa terus selalu merasa bahagia. Oke, di pertemuan ke-10 ini kita masih akan membahas yang sama, yaitu tentang termokimia di subbab mengenai perhitungan perubahan entalpi atau delta H. Kalau di pertemuan sebelum kita PTS, kita sudah mempelajari perhitungan perubahan entalpi itu dengan menggunakan kalorimetri, yang rumusnya itu adalah Q sama dengan MC dikali delta T. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan hukum Hess. Nah, di mana hukum Hess ini sebenarnya ada 3 cara juga gitu ya. Yang pertama dengan siklus energi, kemudian yang kedua dengan data delta HF atau pembentukan standar, dan yang ketiga itu dengan menggunakan beberapa reaksi untuk menentukan reaksi lainnya gitu ya. Tapi di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 ini dulu aja. Sebelum masuk ke pembahasan yang dengan siklus energi dan delta HF, kita harus tahu dulu nih hukum Hess itu sendiri. Apa sih hukum Hess? Nah, di sini kalian bisa mengetahui di mana hukum Hess itu adalah delta H reaksi hanya bergantung pada reaktan dan produk dari suatu reaksi, dan tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi. Jadi cuma bergantung pada reaktannya dan pada produknya. Apa itu reaktan, apa itu produk? Oke, kita review ulang ya. Kalau reaktan itu adalah yang ada di sebelah kiri tanda panah. Ini contohnya nih ya. Ada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan kalau untuk produk adalah yang ada di sebelah kanan dari tanda panah, seperti itu ya. Nah, kita mulai dulu dengan siklus energi, yang cara yang pertama ini ya. Nah, di sini saya punya contoh. Namanya aja siklus. Siklus itu siklik, berarti lingkaran gitu ya, berputar gitu. Nah, di sini saya punya karbon solid ditambah oksigen gas, kemudian ada CO2 gas, kemudian ada CO gas ditambah setengah O2 gas. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri tanda panahnya. Dari semuanya dari CSO2 ya. Dari C ditambah O2 menjadi ya kan menghasilkan apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, di sini C ditambah O2 menjadi CO2 plus setengah O2, dan ada panas selanjutnya yang menuju CO2. Nah, di sini kalau saya mau mengandaikan titik berangkat kita, titik awal gitu ya. Misalkan kita mau pergi ke mall, misalkan yang paling dekat dari Cijeruk itu kita ke BTM. Ada 2 cara kan? Ada 2 jalan. Yang pertama kita lewat Cihideng, dan yang kedua kita bisa lewat Caringin. Dimana berarti kalau lewat Caringin kita lebih jauh gitu ya, dimana kita harus ke Caringin dulu, kemudian nanti ketika harus ke Sukasari, dari Sukasari baru nanti kita bisa ke BTM. Sedangkan kalau dari Cijeruk kita bisa langsung dari Cihideng, kemudian nanti bisa turun di BTM, gitu kan ya. Nah, di sini kita andaikan, berarti kan titik start kita di sini, berarti ini titik awal kan, titik awal kita. Nah, tujuan akhirnya berarti ini kan, ini berarti kita katakan sebagai Cijeruk gitu ya. Sedangkan ini adalah titik akhir, di mana ini kita sebutkan aja sebagai BTM gitu ya. Berarti ini dari titik awal langsung ke titik akhir atau BTM. Berarti kan bisa langsung dari Cijeruk ke BTM. Berarti bisa kita katakan ini lewat mana? Kalau langsung berarti lewat Cihideng gitu kan. Cihideng. Sedangkan kalau ini ada 2 tanda panah ya kan. Kalau ada 2 tanda panah berarti kan dia mutar. Artinya dia lewat Caringin. Gini. Nah, sekarang kita andaikan gini, kita mau belanja ke BTM. Nah, kita punya uang 500.000 khusus untuk belanja, tidak termasuk ongkos gitu kan. Berarti kita mau lewat Cihideng, kita mau Caringin, tetap aja uang belanja kita itu adalah 500.000 karena tidak termasuk dalam ongkos. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi mau lewat Cihideng pasti 500.000, lewat Caringin juga pasti 500.000. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke contoh soal gini, ini kan yang ditanya delta H3, berarti yang lewat Cihideng, yang langsung. Ingat, mau lewat Cihideng, lewat Caringin, hasilnya pasti sama uang belanjanya. Nah, sedangkan lewat Caringin diketahui ada delta H1 sama delta H2, di mana delta H1-nya adalah minus 111 kJ dan delta H2-nya adalah minus 283 kJ. Berarti kalau untuk mencari delta H3 sama dengan penjumlahan dari ini semua gitu kan ya. Berarti delta H3 sama dengan delta H1 ditambahkan dengan delta
H2. Atau kita langsung masukkan angkanya, negatif 111 kilojoule berarti ditambah negatif 283 kilojoule. Oke, kita berarti dapatkan delta H3-nya adalah negatif 394 kilojoule. Ingat ya, jadi mau lewat Cihideng, mau lewat Caringin, uang belanjanya tetap sama. Misalkan saya punya contoh A, B, C. Ini nih ya tanda panahnya. Oke, di sini ada A menjadi B, kemudian dari B menjadi C, dari A menjadi C. Berarti bisa kita lihat titik awal kita di mana? Titik awal kita di A ya. Berarti ini Cijeruk. Nah, kemudian berarti ini BTM. Berarti kan ini Caringin. Ini Cihideng. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan diketahui Cihidengnya 50, kemudian dari Cijeruk ke Caringinnya itu 25, berarti berapa dari Caringin ke BTM-nya gitu ya. Berarti kan dari A ke C atau dari Cijeruk ke BTM, kalau lewat Cihideng ternyata totalnya 50. Berarti kalau lewat Caringin pun totalnya harus 50. Berarti si B ke si C berarti berapa? Tinggal 50 dikurangi 25. Seperti itu. Berapa hasilnya? 25. Seperti itu ya nak ya. Itu untuk menggunakan siklus energi. Nah, sekarang kita gunakan apa? Dengan data delta HF atau pembentukan standar. Nah, untuk pembentukan standar ini punya rumus di mana delta H sama dengan sigma. Sigma itu artinya jumlah ya. Jumlah delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Ingat, produk itu berarti yang di sebelah kanan tanda panah, sedangkan kalau reaktan yang di sebelah kiri tanda panah. Nah, di sini langsung diketahui contoh, diketahui gitu. Atau ini bisa kita singkat rumusnya adalah PR. Gitu ya, produk dikurangi reaktan. Nah, di sini kita balik lagi ke contoh soal. Diketahui delta HF H2O gas sama dengan min 242 kJ per mol. Kemudian delta HF CO2 gas, delta HF CH4 gas, segini nilainya gitu ya. Hitunglah perubahan entalpi pembakaran delta HC CH4. HC itu kan berarti pembakaran ya, combustion gitu. Nah, ini reaksinya CH4 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah 2H2O gas. Nah, tinggal kita masukin. Rumusnya adalah delta H sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF dari reaktan. Nah, tinggal kita masukin berarti kan delta H-nya. Sigma delta HF produk, berarti produk itu yang ini. Ini produk, karena dia ada di sebelah kanan tanda panah. Berarti CO2 ditambah 2H2O. Kita tulis dulu, berarti CO2 ditambah 2 dikali H2O. Karena ada 2 ya, ini untuk produknya. Berarti kan dikurangi apa? Reaktan. Berarti CH4 ditambah O2 gas gitu kan, O2 gas. Nah, tinggal kita masukin apa? Datanya yang ada di sini. Delta HF dari CO2 gas berapa? Minus. Nah, minus 394 ditambah 2 dikali berapa H2O gasnya? H2O gas itu ternyata minus 242 dikurangi. Nah, sekarang CH4 gas berapa? Minus 84 ditambah O2. Ada nggak delta HF dari O2? Nggak ada. Kalau nggak ada, bisa langsung kita anggap sebagai 0 nilainya gitu ya. Berarti tinggal kita jumlahkan. Delta H sama dengan min 394 ditambah 2 dikali min 242. Berarti berapa? Min 484 dikurangi min 84 ditambah 0 gitu. Berarti delta H-nya sama dengan min 394 ditambah min 494 ya. Berarti tinggal kita jumlahkan. Minus ketemu minus, berarti kan makin minus ya. Berarti hasilnya akan minus gitu ya. Berarti min 394 ditambah min 484. Tinggal kita jumlahkan. 8, 9, 7, 8. Berarti min 878. Nah, ini berarti dikurangi minus 84 ditambah 0 sama minus 84. Berarti delta H-nya sama dengan minus 878 minus ketemu minus jadinya plus ditambah 84.
Nah, berarti langsung kita kurangi kan, minus 878 ditambah 84, berarti dikurangi 84. 17 dikurangi 8, 97, berarti minus 794 kilojoule per mol. Seperti itu. Jadi saya rasa perhitungannya cukup mudah ya, tinggal dikalikan, ditambahkan, minus ketemu minus, hanya seperti itu saja gitu. Nah, jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan saya di WhatsApp group ya. Saya tidak menerima pertanyaan japri, jadi tolong ditanyakan di WhatsApp group gitu. Untuk soal-soal yang harus kalian kerjakan di buku paket, yaitu kerjakan di buku paket Erlangga halaman 58 sampai 59, nomor 2A, 3AB, nomor 5 dan nomor 9. Seperti itu ya. Nah, ya sekali lagi kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di WhatsApp group. Oke, demikian untuk materi hari ini. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian dan kalian pun mendapatkan ilmu yang berkah ya. Amin ya. Dan jangan lupa untuk terus bahagia, jaga kesehatan selalu, dan kita harus menjadi manusia yang berilmu dan beradab. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.